Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 11. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja, dan Yoas Raja Yehuda. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, "Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang, di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan, berserulah mereka. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru,
Khianat! Khianat! Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang." Sebab tadinya imam itu telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu, ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari, dan para bentara penunggu, dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 124 alinea keempat sampai halaman 125 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan berita hukuman mati secara massal ini tiba kepada Atalia putri Isabel yang masih memegang kendali pemerintahan di kerajaan Yehuda. Ketika Atalia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Dalam pembantaian ini, semua keturunan Raja Daud yang berhak menaiki tahta kerajaan sudah dibinasakan. Hanya satu yang selamat, yaitu bayi yang bernama Yoas, yang disembunyikan oleh istri Yoyada, imam besar, di dalam rumah Allah. Selama 6 tahun anak ini tetap disembunyikan, sementara Atalia memerintah negeri. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 22 ayat 10 dan 12, serta terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Pada akhir waktu ini, orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda, terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 8, bersatu dengan Yoyada imam besar itu untuk menobatkan dan mengurapi Yoas yang masih kecil itu, serta memaklumkannya sebagai raja mereka. Sambil bertepuk tangan, berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 12. Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 12. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri.
Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat! Hianat!" Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 14. Tetapi Yoyada memerintahkan kepala pasukan untuk menangkap Atalia beserta dengan seluruh pengikutnya dan membawa mereka keluar ke tempat pelaksanaan hukuman mati di mana mereka akan dibunuh. Begitulah kebinasaan anggota terakhir dari keluarga Ahab. Kejahatan hebat yang telah terjadi melalui persekutuannya dengan Isabel berlangsung terus hingga keturunannya yang terakhir sudah dibinasakan. Di tanah Yehuda pun, di mana penyembahan kepada Allah yang benar secara resmi tidak pernah dilalaikan, Atalia telah berhasil membunuh banyak orang. Tidak lama setelah pelaksanaan hukuman mati terhadap ratu yang durhaka itu, masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal lalu merubuhkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh mantan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 11 ayat 18. Suatu pembaharuan mengikuti peristiwa ini. Dengan hikmatnya orang-orang yang merajakan Yoas berjanji bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Kini oleh karena pengaruh kejahatan Putri Isabel telah dihilangkan dari kerajaan Yehuda dan imam-imam Baal telah dibunuh dan rumah berhalanya telah dibinasakan, maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 23 ayat 16 dan 21. Saudara dan saudariku, marilah kita memikirkan bagian ini sungguh-sungguh. Ambisi setan seperti Atalia mungkin baru terlihat mengerikan ketika dinyatakan dengan skala besar seperti ini. Membunuh cucu-cucu raja dan menyingkirkan semua pesaing dengan pembunuhan, ini adalah dosa-dosa yang sangat besar dan begitu menonjol. Tetapi perlu kita pikirkan baik-baik bahwa segala hal yang kejam sebenarnya berasal dari niat jahat di dalam hati. Niat jahat yang kita semua juga miliki hingga derajat tertentu. Kita tidak bebas dari perasaan ambisius, kebencian, keinginan untuk dianggap paling penting. Bukankah semua itu juga ada pada kita? Atalia, seorang yang menyingkirkan pesaingnya dengan membunuh mereka. Kita juga mungkin menyingkirkan pesaing kita dengan permainan palsu, tipu daya, fitnah, rancangan-rancangan yang tidak kelihatan, tetapi memenuhi tujuan kita untuk menyingkirkan mereka, supaya bukan pesaing kita, tetapi kita sendiri yang dapat berhasil. Atalia dengan ambisius mau mengatur seluruh kerajaan milik umat Tuhan. Kita mungkin tidak pernah ingin jadi penguasa besar seperti itu. Selain tidak sanggup, mungkin karena kesempatan belum datang. Tetapi kita juga bisa mempunyai kegilaan yang sama. Ingin diakui sebagai orang penting dengan mengambil nama baik untuk usaha orang lain. Ingin menonjolkan diri dengan pameran prestasi. Bukankah semua dikerjakan oleh si aku yang sama? Semua dikerjakan oleh si aku yang merasa diri lebih penting dari semua orang lain. Atau mungkin juga kita mempunyai sifat serakah yang sama. Tidak pernah merasa cukup, tetapi selalu ingin lebih. Selalu ingin mengambil semua bagi diri dan menyisakan sedikit sekali bagi orang lain. Kita pun bisa sama jahatnya dengan Atalia. Jika semua sifat-sifat ini kita pelihara, kita beri makan dan membiarkannya bertumbuh. Tetapi sama dengan Atalia yang jahat, Yoyada yang setia kepada Tuhan juga melakukan gerakan yang tidak kalah besarnya. Dia tidak kalah ambisius, tetapi ambisi Yoyada adalah mengembalikan seluruh kerajaan ke jalur yang seharusnya. Perasaan kerinduan yang besar di dalam hatinya bukan untuk si aku, tetapi untuk tahta Allah dan tahta Daud. Sebab seperti yang telah kita pelajari, tidak akan pernah ada kesempatan bagi si aku, karena segala hal yang kita kerjakan bagi si aku ini
sebenarnya adalah hasil manipulasi setan demi keuntungan pekerjaannya. Jika kita bekerja bagi Allah dan bagi kerajaannya, maka kita akan menyingkirkan ambisi si setan dan menaklukkan segala jalannya. Tetapi jika kita bekerja bagi si aku dan keinginannya untuk menjadi raja palsu, maka kita sedang melayani ambisi setan dan memuluskan jalannya. Alangkah mengerikan jika kita terus pelihara si aku beserta ambisi liarnya dan membiarkan setan memakai itu semua demi rancangannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.